Mumpung lagi rame jadinya gue tertarik untuk membahas nama ibu kota baru yaitu Nusantara. Yang kebetulan kita Indonesia mempunyai superhero ataupun jagoan dengan nama yang sama. Meski belum ada rencana untuk dibuatkan film, tapi di jagat bumi langit sendiri, Nusantara disebut sebagai karakter terkuat yang kedua setelah Sri Asih. Yap, bukan Godam ataupun Gundala, tapi Nusantara. Karakter yang mungkin kalian jarang dengar ataupun bahkan kalian tidak pernah dengar namanya. Jadi seberapa kuat dia dan siapa sebenarnya sosok Nusantara ini? Kemudian siapa saja karakter yang pernah dia jadikan sebagai musuh dan lawan? Nusantara adalah karakter jagoan lokal yang diciptakan oleh Mater. Pertama kali muncul pada tahun 1974 di komik berjudul Nusantara Teror Terselubung. Diceritakan seseorang dengan nama Sazabo dari planet Alpha Centauri mencari pemuda yang baik dan gagah. Kemudian dia menemukan pemuda yang bernama Nelson, di mana dia jadikan jagoan yang bernama Nusantara. Bukan hanya jagoan biasa, tapi Nusantara adalah pendekar antar galaksi. Mudahnya kalau di MCU tugas itu mungkin dijalankan oleh Captain Marvel. Buktinya Nusantara sering pergi ke luar angkasa di komik klasiknya, bahkan sempat melihat satelit Palapa milik Indonesia. Dia juga sempat menyelamatkan astronot Amerika yang diculik oleh alien. Kostumnya terlihat seperti kostum spandex superhero yang biasa, dengan tudung di belakang dan topeng mirip dengan topeng para pegulat. Didominasi dengan warna ungu, logo huruf N berwarna kuning di dada, dan celana dalam di luarnya. Memang terlihat seperti kostum superhero tradisional zaman dulu. Maka dari itu mungkin Nusantara mendapatkan perubahan penampilan di jagat revolusi bumi langit ataupun jagat yang lebih modern. Kemampuan Nusantara antara lain adalah bisa terbang, punya tubuh yang kebal akibat suntikan serum, bertarung dalam hand to hand, dan mempunyai banyak teknologi canggih yang membantunya menjalankan tugas. Sampai-sampai dia ini mempunyai pesawat luar angkasa dan alat untuk menjelajah waktu seperti layaknya Doraemon. Karakter ini memiliki musuh utama bernama Forkill, yaitu seorang penjahat dari planet Alpha Centauri, di mana Forkill selalu punya taktik licik untuk mengalahkan Nusantara. Sekaligus Forkill mempunyai banyak bawahan kuat yang bisa bertarung melawan Nusantara. Ada juga musuh bernama Gorga, sosok alien berkemampuan mengubah ukuran tubuh yang hobi memakan manusia, di mana ketika dia sudah merasa kenyang maka dia akan menyusuk menjadi kecil dan juga tidur. Alien itu dinamakan Gorga oleh seorang anak kecil yang menemukannya. Karena wujud mini maka anak itu mengira Gorga hanyalah sebuah mainan biasa. Kebetulan saat ditemukan, Gorga tidak tertarik saking kenyangnya dia. Padahal sebelumnya makhluk itu hanya disebut sebagai King Kong batu dan bukan Gorga. Lalu anak kecil bernama Andy itu bersahabat dengan Gorga, sampai-sampai alien itu mau melindungi manusia itu. Padahal sebelumnya dia sudah memakan banyak sekali manusia. Karakter Dewi Api yang akan diperankan oleh Dian Sastro juga jadi salah satu musuh yang pernah dilawan oleh Nusantara. Tepatnya mereka bertarung di Gunung Mahameru, kediaman dari Dewi Api. Selain itu ada beberapa karakter lain yang pernah menjadi musuh Nusantara. Misalnya Bonnie, anak kecil yang tubuhnya diubah menjadi monster oleh Forkill. Tengkorak merah yang mempunyai serum bisa mengubah manusia menjadi gorila. Ciesi yang penjahat sakti di Tiongkok kuno. Dan siluman domba gurun Tien Silong. Lalu ada para bawahan Forkill seperti Camar Hijau penguasa bela diri, Bun Hong yang bisa bertarung menggunakan rambutnya, Sileto Kruger dengan pisau mematikan, dan Walungsi yang bisa berubah menjadi raksasa. Yang unik dari Nusantara adalah dia mempunyai kemampuan berupa menjelajah waktu alias kembali ke masa lalu. Itu membuatnya bisa berpindah dari satu masa ke masa yang lain. Dia pernah ke zaman dinosaurus, era dinasti kuno, era Majapahit, dan bahkan ke tahun 1945, tahun di mana Indonesia merdeka. Meskipun bukan anggota inti atau anggota pendiri, tapi Nusantara juga bersekutu dengan kelompok patriot. Pernah bekerja sama dengan Aquanus, Godam, dan Gundala. Orang lain pernah memakai mantel Nusantara selain Nelson, dan itu diceritakan di komik Pusaka Nusantara yang waktu itu bisa dibaca di Facebook. Entah sekarang bagaimana. Di sana Nelson yang sedang terluka akibat serangan Forkill di tahun 1945 sedang mencari obat bersama Sazabo di era Majapahit. Lalu kostum Nusantara dikirim ke masa depan untuk mencari pemuda baik hati lain untuk menggantikan sementara Nelson sebagai Nusantara. Kostum itu kemudian jatuh kepada Iwan, seorang jurnalis yang sering mengungkap kejahatan. Iwan lalu berhadapan dengan Forkill. Singkat cerita, Nelson sudah sembuh dan dia harus kembali ke masa
masa sekarang menggunakan kostum yang berbeda. Kemudian dia dan Iwan serta Aquanus bekerja sama melawan kelompok pimpinan Forkill. Dan setelah itu berhasil mengatasi kelompok itu, Nelson meminta kembali kostum Nusantara miliknya. Sebagai gantinya, Iwan disuntikan serum kekebalan dan diberikan kostum yang Nelson pakai tadi. Untuk sementara, dia diberi identitas jagoan baru bernama Bayangkara, dan mulai saat itu turut ikut memberantas kejahatan bersama Nusantara. Di komik Pusaka Patriot Prahara, Nusantara diminta langsung oleh Presiden Indonesia dan Panglima Tentara untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh para adisatria, di mana saat itu mereka saling bertarung membuat kota hancur. Dia bahkan mengumpulkan jagoan netral lainnya, membuktikan mereka menghormati Nusantara, dan bahkan Nusantara sempat bertarung satu lawan satu secara singkat menghadapi Godam. Itulah dia asal-usul seluk-beluk dan semua hal tentang Nusantara secara lengkap. Dan apakah mungkin Presiden Indonesia kita tahu ada superhero yang bernama Nusantara di Indonesia? Ya mungkin bisa kalian tulis komen di bawah, dan gue juga kemungkinan akan membahas lebih lengkap dan lebih santai lagi tentang karakter Nusantara ini, tepatnya di podcast Siniar Layar Entertainment yang bisa kalian cari langsung di Anchor ataupun Spotify kalau udah ada. Dan kalau belum ada, ya tungguin.